Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan insyaallah dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaallah kita akan bersama-sama mengambil faidah, dan faidah-faidah ini semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan juga secara umum bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada yang melebihkan antara kita dengan antum sekalian. Kita sama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Ayat yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini adalah satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 131 dan 132. Ayat yang ke-130, ayat yang ke-132 sampai ayat 133. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berwasiat dengannya Ibrahim kepada putra-putranya, demikian pula Ya'qub. Ya baniya, wahai anakku, inna Allah astafa lakumud din. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati
kecuali kalian dalam keadaan Islam, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian tidak menyaksikan ketika kematian menghampiri Ya'qub? Idh qala li banihi. Ketika Ya'qub berkata kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka. Mereka menjawab, kami menyembah ilah yang engkau sembah, wa ilaha abaik, dan ilah yang disembah oleh bapak-bapakmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida, ilah yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Ayat yang sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala mengisahkan tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Kemudian setelah sempurna pembangunan Baitullah dan beliau berdoa kepada Allah agar apa yang beliau lakukan ini diterima oleh Allah, Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan nabinya yaitu Ibrahim alaihi salam untuk menyerahkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, berislamlah, berserah dirilah engkau kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka beliau mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Nah, dengan wasiat itu beliau berwasiat kepada putra-putranya. Beliau berwasiat agar putranya istiqamah di atas dinul Islam. Demikian pula Ya'qub alaihi salam. Demikian pula Ya'qub alaihi salam. Ya'qub merupakan cucu dari Nabi Ibrahim dan beliau lahir pada saat Nabi Ibrahim masih hidup. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim alaihi salam berwasiat kepada putra-putranya dengan wasiat yang dia dengar dari Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu firman-Nya, idz qala lahu rabbuhu aslim, berislamlah. Apa itu Islam? Bagaimana penyerahan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan, al-Islamu al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam adalah engkau menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya.
dengan engkau hanya beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kemudian yang kedua, al-inqiyad, tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Maka Allah firmankan, Allah wasiatkan kepada Ibrahim, aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nah, dengan wasiat inilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berpesan kepada putra-putranya agar putra-putranya istiqamah di atas agama yang beliau berada di atasnya, agar mereka senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah, agar mereka benar-benar menyerahkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan wasiat itu, Nabi Ibrahim berpesan kepada putra-putranya. Demikian pula Ya'qub, cucu beliau, Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa putra-putra beliau dan cucu beliau banyak yang diangkat oleh Allah menjadi al-anbiya wal mursalin. Sehingga beliau dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, di antaranya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Kemudian dari Nabi Ya'qub diutus oleh Allah nabi-nabi Banu Israel. Karena Ya'qub, nama beliau adalah Israel. Ya, nama Nabi Ya'qub itu siapa? Israel. Nah, dari keturunan Nabi Ya'qub ini banyak para anbiya. Bahkan Nabi SAW bersabda, Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu banyak dipimpin oleh para nabi. Dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan Nabi Banu Israel yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dari keturunan Ismail alaihissalam. Nah, demikian pula Ya'qub alaihissalam. Beliau berpesan kepada putra-putranya agar berpegang teguh dengan dinul Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya, wahai anakku, inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini. Dan agama para anbiya Islam. Al-anbiya'u dinuhum wahid. Para anbiya itu satu agamanya, yaitu agama Islam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Allah telah memilih dinul Islam sebagai agama kalian.
Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Pesan yang sangat berharga dari orang tua kepada anaknya, dari seorang kakek kepada cucu-cucunya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal kecuali engkau dalam keadaan Islam. Artinya apa? Berserah dirilah kalian wahai anak-anakku kepada Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, yaitu dinul Islam. Dan tauhidkanlah Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Itu makna وَوَصَّيْنَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ, yaitu dinul Islam. Yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, Islamlah. Istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wal ahli. Dan ini yang selalu disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau Ibrahim Khalilur Rahman. Beliau adalah Imamul Hunafa, pemimpin orang-orang yang lurus keimanannya. Imamul Muwahhidin. Putra-putra beliau adalah para anbiya. Sekalipun demikian beliau berpesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Bahkan beliau sangat khawatir jika anak keturunannya ada yang berbuat syirik. Sehingga di antara doa yang beliau ucapkan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Beliau Ibrahim, kurang apa beliau? Imamul Hunafa. Keimanannya tentu tidak diragukan. Keikhlasannya juga tidak diragukan. Istiqamah beliau juga tidak diragukan. Tetapi beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Dan ini sesuai dengan pesan beliau, apa yang dipesankan oleh Ibrahim dan juga apa yang dipesankan kepada oleh Ya'qub kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Agama Islam ini nikmat yang besar. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Lebih dari itu, memahami Islam dengan benar itu adalah nikmat yang lebih besar. Maka harus kita jaga. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan untuk kita agama Islam. Allah telah menunjuki untuk kita pemahaman yang benar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ayat ini memberikan faidah bahwa istiqamah,
di atas kebenaran, istiqamah di atas Islam adalah sesuatu yang berat. Oleh karena itu dipesankan Nabi Ibrahim, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Menunjukkan akan ada penghalang-penghalang, akan ada gangguan-gangguan, akan ada godaan-godaan yang sangat memungkinkan bagi seseorang untuk kemudian dia meninggalkan Islam. Maka istiqamah di atas dinul Islam sesuatu yang berat. Berpegang teguh dengan dinul Islam, dengan pemahaman yang benar, itu sesuatu yang berat. Oleh karena dipesankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini telah dialami oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana dakwah beliau? Bagaimana beliau menghadapi cobaan-cobaan. Dan juga dialami oleh para anbiya wal mursalin. Bahwa jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin itu jalan yang penuh dengan ujian. Untuk istiqamah di atasnya membutuhkan pengorbanan. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia satu waktu, satu zaman. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. Akan datang satu masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agama ini seperti orang yang memegang bara api. Berat. Bara api panas. Tetapi itu keselamatan. Jika dilepas kita akan celaka. Kal-qabidi 'alal jamr. Sayati 'alan nas akan datang kepada manusia. Yaitu di zaman ghurbatul Islam. Keterasingan Islam. Sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agama seperti orang yang memegang bara api. Karena berat, banyak cobaan, banyak cemoohan, banyak goncangan, banyak fitnah, banyak tuduhan-tuduhan. Tetapi ingat bahwa pertolongan dari Allah itu pasti. Ya, karena itu adalah sunnatullah. Sunnatullah demikian. Maka istiqamah di atas dinul Islam yang hak itu sesuatu yang berat. Al-Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, beliau sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, al-mutamassiku bis sunnati kal-qabidi 'alal jamri. Wa huwa al-yawma 'indi afdalu min darbis sayf. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang berpegang teguh dengan agama Islam, yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kal-qabidi 'alal jamr. Seperti orang yang memegang bara api. Wa huwa al-yawma 'indi. Dan itu pada hari ini kata beliau, afdalu min darbis sayf. Lebih utama daripada pukulan pedang, kata beliau. Beliau mengatakan perkataan ini di abad kedua Hijriyah. Abad keemasan Islam. Abad di mana pergerakan ilmu itu sangat luar biasa. Antusias masyarakat untuk mencari ilmu itu sangat luar biasa. Sekalipun muncul pemahaman-pemahaman yang
Keliru. Tetapi ilmu sangat berkembang pesat pada saat itu. Beliau mengatakan perkataan ini di abad tersebut. Bagaimana dengan zaman kita? Ya, bagaimana dengan zaman kita? Kita kembali kepada wasiat Nabi Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menunjukkan akan ada cobaan-cobaan. Maka jangan kalian mati kecuali kalian berpegang teguh dengan agama Islam ini. Bagaimana supaya terwujudkan fala tamutunna illa wa antum muslimun? Dengan kita istiqamah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya, beliau menjelaskan ayat ini, yaitu firman Allah, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayya abnai, wahai anak-anakku, ahsinu fi hayatikumud dunya. Banyak berbuat baiklah kalian di kehidupan dunia ini. Perbaiki agama kalian di dunia ini. Walzamu millatal Islam. Dan pegang dinul Islam. Wa tauhid Allah. Pegang tauhid Allah. Wahdharus syirka bihi. Hati-hati dengan perbuatan syirik. Liyarzuqakumullahul wafata 'alal Islam wat tauhid. Sehingga apabila kalian demikian, biiznillah Allah akan memberikan rizki kepada kalian wafat di atas Islam dan di atas tauhid. Fa innal mar'a, kata beliau, karena seseorang yamutu ghaliban ala ma kana alaih. Karena seseorang biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Dia diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Siapa yang terbiasa dengan amal saleh, insya Allah dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia beramal saleh. Nas'alullaha husnal khitam. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaihi wa yub'atsu yaumal qiyamati ala ma mata alaihi. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Dia akan dibangkitkan pada saat apa dia diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sedang apa dia diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Mungkin ada yang mempertanyakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, hadis yang muttafaq alaih, bahwa ada orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, ya, kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian dia dimasukkan, mati dalam keadaan tersebut dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan ada orang-orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Tetapi pada akhir kehidupannya dia bertaubat dan melakukan amalan-amalan penduduk surga. Apakah ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya? Ada lafaz yang
menjelaskan hadis ini. Ada satu riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nari fima yabdu lin-nas, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas." Kata beliau, ada orang-orang yang beramal dengan penduduk surga menurut pandangan manusia. Jadi menurut pandangan manusia, secara zahir dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Artinya bisa saja seseorang secara zahir dia salat, tetapi batinnya kita tidak tahu. Menurut pandangan kita dia beramal saleh. Jadi hadis ini menjelaskan hadis yang sebelumnya. Dan di antaranya juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, hadis riwayat Muslim, tentang 3 orang ya yang secara zahir dia mati dalam amal saleh. Tetapi ternyata mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Pertama, orang yang meninggal dalam medan perang. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Dan yang ketiga, orang yang banyak berinfak. Tetapi ternyata amalan-amalan ini dilakukan tidak dengan ikhlas. Menurut pandangan manusia, mereka beramal soleh. Maka ini tidak ada pertentangan. Maka seseorang biasanya, kata beliau, ghaliban, biasanya kata beliau akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Maka siapa yang terbiasa dia beramal saleh, diharapkan Allah mewafatkannya dalam keadaan dia beramal saleh. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan beliau. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah berfirman, am kuntum syuhada. Apakah kalian menyaksikan, kalian menjadi saksi, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian menghampiri Ya'qub. Idh qala li banihi, ingatlah ketika Ya'qub berkata pada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Ini yang ditakutkan oleh para anbiya wal mursalin. Yang sangat ditakutkan oleh para anbiya wal mursalin, oleh orang-orang saleh, tentang bagaimana kehidupan keturunannya, kehidupan agama mereka. Nabi Ya'qub mengatakan, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, jika aku nanti meninggal, siapa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah? Apakah Allah tabaraka wa ta'ala yang akan kalian sembah? Atau justru sebaliknya kalian berbuat syirik? Itu yang dikhawatirkan oleh Ya'qub alaihissalam. Mereka tidak mengkhawatirkan dunianya. Nabi Ya'qub tidak mengatakan, ma ta'kuluna min ba'di. Kalau saya mati nanti kamu makan apa, nak? Ya, sebagaimana kebanyakan orang tua pada zaman kita. Kalau saya mati nanti kamu kerjanya apa? Mungkin bapaknya sukses, ya, anaknya terbiasa hidup enak, takut. Nanti kalau saya mati nanti kamu kerja apa?
Kamu nanti makan apa? Ya, bisa ngerjain sawah nggak? Itu tidak ditakutkan oleh para anbiya wal mursalin. Karena sebenarnya dunia itu sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Allah berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu sudah tertulis rizki kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah. Jika hewan-hewan yang mereka tidak diberi taklif, tidak diberi beban untuk beribadah kepada Allah dan mereka dijamin rezekinya, bagaimana dengan manusia? Maka dunia bukan sesuatu yang ditakutkan. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. La khawfun alaihim. Mereka tidak takut. Para ulama menjelaskan takut dalam apa? Fima yastaqbiluhum. Takut terhadap apa yang nanti akan mereka hadapi. Ya. Tetapi yang mereka khawatirkan, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kalau saya nanti mati, kalian sholat nggak? Itu yang dikhawatirkan. Kalau nanti saya mati, kalian mau nyembah siapa? Kalian masih mau sholat atau enggak? Kalian masih mau silaturahim atau tidak? Dan seterusnya dari pesan-pesan din. Adapun dunia tidak perlu untuk dikhawatirkan. Dengan catatan dia berusaha. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berjanji kepada kita. Pasti dijamin rezekinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasa wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum, Allah pasti akan memberi rizki kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberi rizki seekor burung. Taghdu himasa, dia pergi dari sarangnya pada pagi hari dalam keadaan perut yang kosong. Wa taruhu bitana, dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Tetapi dengan catatan haqqa tawakkulihi, benar-benar dia bertawakal kepada Allah dengan mengambil sebab, dengan dia bekerja, dia berusaha. Tetapi perkara agama ini yang harus kita perhatikan. Karena itu menyangkut keselamatan seseorang di akhirat. Makanya yang dikhawatirkan Ibrahim alaihissalam sebagaimana doa yang tadi kita sebutkan, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau berdoa agar dijauhkan dari penyembahan kepada patung dan agar Allah menjauhkan anak-anaknya untuk menyembah patung. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Anak keturunanku, agar mereka juga menegakkan salat. Nah, di sini Nabi Yakub berpesan kepada putranya, ya baniya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Apakah kalian akan menyembah Allah? Apakah kalian akan mentauhidkan Allah? Ataukah kalian nanti berbuat syirik kepada Allah?
Demikian pula wasiat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik. Beliau berpesan kepada putranya, la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik. Dan lihat pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama dengan pesan para anbiya wal mursalin. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas, beliau masih kecil. Beliau diberi pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ghulam, wahai anak kecil. Abdullah bin Abbas masih kecil. Wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujaha. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat pesan-pesan yang sangat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau dipegang pundaknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang yang terasing. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Maka wasiat yang seperti yang hendaknya kita perhatikan. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah? Apakah kalian nanti menyembah Allah atau kalian menyembah selain Allah? Apakah nanti kalian tetap menegakkan salat atau tidak? Apakah kalian akan tetap berpegang dengan dinul Islam atau tidak? Itu yang mereka takutkan. Maka putranya menjawab, ya, ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Sehingga menjadi tenang beliau. Kami akan menyembah Allah, Rabb yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, wa nahnu lahu muslimun. Maka ini adalah pesan-pesan yang sangat berharga. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam, sekalipun beliau adalah Khalilur Rahman, tetapi beliau memiliki kekhawatiran terhadap putra-putranya. Dan ini juga hendaknya dijadikan pelajaran oleh para orang tua. Tidak boleh kita merasa aman. Ya, merasa aman terhadap anak-anak kita. Anak-anak saya kan sudah mondok, aman. Tidak boleh kita merasa aman. Beliau masih berdoa. Jika Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Tidak ada yang meragukan tauhid beliau. Tidak ada yang meragukan ibadah beliau. Dan beliau masih khawatir jika nanti ada anak keturunannya yang berbuat syirik. Maka beliau berpesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mada ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka perhatian terhadap tauhid
itu adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Setiap muslim harus perhatian dengan tauhid. Dan tauhid hendaknya menjadi yang paling utama untuk diperhatikan. Seorang dai perhatian dengan tauhid. Orang tua perhatian terhadap tauhid anak-anaknya. Sebagaimana para anbiya wal mursalin yang mereka sampaikan tauhid. Karena tauhid yang menentukan kebahagiaan seseorang di akhirat. Lihat para anbiya wal mursalin. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Dan kepada Ad kami utus Hud. Dia mengatakan, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghair. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud kami utus Nabi Saleh. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Dan kepada kaum Madian kami utus Syu'aib. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama dakwah mereka menyampaikan tauhid dan tidak boleh berhenti untuk mengajak umat kepada tauhid. Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Karena banyak yang tidak faham dengan tauhid. Banyak yang tidak faham dengan Islam. Maka kita sampaikan Islam. Kita sampaikan tauhid. Kita cegah mereka dari perbuatan syirik. Dan itu adalah dakwah para anbiya wal mursalin. Biiznillah, jika setiap dai berdakwah dengan manhaj para anbiya wal mursalin, akan berhasil dakwahnya. Dan keberhasilan bukan harus banyak yang mengikuti. Keberhasilan seorang yang berdakwah ketika dia berjalan di atas manhaj para anbiya wal mursalin. Makanya para ulama rahimahumullah jami'an, mereka mengatakan, kullu da'watin la tahtammu bit-tauhid fahiya da'watun fashilah. Qallat atba'uhu aw kathurat. Setiap dakwah yang tidak perhatian dengan tauhid, setiap dakwah yang tidak perhatian dengan tauhid, fahiya da'watun fashilah, maka itu dakwah yang gagal. Qallat atba'uhu aw kathurat. Baik banyak pengikutnya ataupun sedikit pengikutnya. Karena berhasilnya dakwah bukan sedikit atau banyak pengikut. Para anbiya, mereka orang-orang yang berhasil di dalam berdakwah. Sekalipun pengikut mereka sedikit. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berhasil dalam dakwahnya. Sekalipun hanya sekian orang yang beriman kepada beliau. Bahkan ada nabi yang hanya punya satu umat, punya dua umat, punya beberapa umat. Tidak kemudian kita katakan dakwah mereka gagal. Dakwah mereka berhasil karena mereka berdakwah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Wasiat-wasiat para anbiya wal mursalin. Antum bisa baca wasiat-wasiat Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim. Ya. Dan di surat-surat yang lainnya, bagaimana sikap beliau, bagaimana dakwah beliau, atau juga dakwah para anbiya yang lain, atau dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau awali dengan tauhid.
dan beliau akhiri dengan tauhid. Beliau awali dengan berdakwah kepada kaum Quraisy, ya qulu la ilaha illallah tuflih. Dan di akhir kehidupannya, sebelum beliau diwafatkan oleh Allah, beliau mengatakan, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Beliau mulai dengan tauhid dan beliau akhiri dengan tauhid. Dan kehidupannya adalah tauhid. Dan ini yang senantiasa hendaknya kita perhatikan. Itu beberapa wasiat yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang sesuai dengan apa yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Coba ya. Ya, tafadhol. Mengenai nanti dalam keadaan dan cukup itu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri seseorang itu bisa dihukum agar ketika dia mati nanti khusus yang pertama yang kedua mengenai ikhlas, adakah ciri-ciri seseorang itu beramal dengan ikhlas? Iya. Yang pertama, meninggal di dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan istiqamah di atas din adalah harapan setiap muslim. Semua berkeinginan untuk diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Tetapi ini bukan satu harapan yang tanpa ada usaha yang dilakukan. Ada usaha-usaha dan kiat-kiat agar kita bisa menggapainya. Ya. Nah, di antara kiat agar kita istiqamah, yang pertama, cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Cari teman bergaul yang baik. Karena mereka akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan baik. Dan akan membawa kita kepada istiqamah. Karena teman yang buruk itu sangat berpengaruh. Banyak orang-orang yang sudah hijrah umpamanya, tetapi karena bergaulnya dengan orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang tidak baik, akhirnya kembali lagi kepada kebiasaan yang dia lakukan. Jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bahwa orang yang sudah berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi karena bergaulnya dengan orang-orang yang sama,
ya, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut akhirnya kembali kepada perbuatan tersebut. Maka ini harus kita perhatikan. Jadi cari teman-teman yang baik. Kemudian berusaha untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Berusaha untuk senantiasa berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Dan laki-laki yang berzikir dan wanita yang berzikir. Wadz-dzakirin Allah katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Maka ini akan membantu seseorang untuk istiqamah. Kemudian di antara kiatnya perhatian dengan amalan-amalan. Amalan yang utama adalah amalan yang sesuai dengan waktunya. Ada amalan-amalan yang muqayyad, yang terikat dengan kesempatan-kesempatan tertentu. Maka ini kita manfaatkan. Pagi ada yang disyariatkan, zikir pagi. Ya. Ketika azan, kita jawab azan. Waktunya sholat, kita berangkat ke masjid. Ya. Manfaatkan waktu-waktu yang di situ disyariatkan untuk beribadah kepada Allah. Di samping dengan ibadah-ibadah yang mutlak, amalan-amalan yang mutlak yang bisa dilakukan kapan saja. Kemudian yang terpenting kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar kita istiqamah. Ya. Sehingga harapannya kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Jauhi teman-teman yang buruk, jauhi tempat-tempat yang bisa membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah tabaraka wa taala agar kita istiqamah. Kita tidak boleh merasa aman. Antum merasa aman, maunya pergi ke tempat-tempat yang di situ banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau bergaul dengan orang-orang yang menyimpang umpamanya. Saya tahu umpamanya kesesatan mereka dan seterusnya. Karena hati kita itu lemah. Kemudian yang kedua tentang ikhlas. Tidak ada ciri-ciri secara pasti amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Karena keikhlasan itu hakikatnya di dalam hati. Ada dua orang yang sholat, sama-sama di shaf pertama, sama-sama di belakang imam, tapi bisa antara keduanya itu antara langit dan bumi. Yang satunya diterima amalannya oleh Allah, yang satu tidak diterima amalannya oleh Allah. Dan ikhlas itu adalah amalan hati. Bagaimana agar kita ikhlas? Yang pertama, berusaha untuk memperbaiki hati kita. Keikhlasan kita. Orang yang merasa dirinya telah ikhlas, dia berada dalam bahaya. Sebaliknya orang yang merasa takut tidak ikhlas, dia dalam kebaikan. Karena orang yang memiliki kekhawatiran untuk tidak ikhlas, dia akan berusaha untuk ikhlas. Tapi orang yang sudah ikhlas, saya ikhlas. Ikhlasnya sudah gak ketulungan ikhlas saya. Ya, maka dia dalam bahaya. Maka perlu
Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beribadah, harus ada khauf dan harus ada raja. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau membangun Ka'bah. Siapa yang menyuruh membangun? Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dibangun itu Ka'bah. Ada nggak yang bangun Ka'bah? Yang awal mula membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Karena beliau khawatir jika tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna. Maka dalam beribadah kita kumpulkan antara khauf dan raja. Khawatir jika amalan kita tidak diterima oleh Allah, tapi juga kita harus yakin bahwa amalan kita akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Punya harapan besar. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan tentang masalah keikhlasan. Karena keikhlasan itu sesuatu yang berat yang harus senantiasa kita jaga, ya. Dan riya itu syirkun khafi, tidak terlihat. Maka ketika seseorang merasa dia kurang keikhlasannya, kemudian dia memperbaikinya, maka itu tanda-tanda kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Apakah? Siapa yang meninggalkan sholat, hukum secara umum siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Orang yang terus menerus meninggalkan sholat Jum'ah sangat dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kekufuran. Tetapi secara zahir dia muslim. Ya, artinya kita tidak diberi beban untuk kemudian memberi cap ini fulan begini, ini fulan begitu dan seterusnya. Ketika dia mengatakan muslim, maka dia muslim. Kita bermuamalah dia bahwa dia sebagai muslim dan dia tidak sholat. Ya, terlepas dari perbedaan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia mati, kita tidak usah menyolatkan. Ya, tidak usah menyolatkan. Apalagi umumnya antum dipandang di masyarakat, maka itu sebagai pelajaran bagi orang-orang agar mereka mengambil faidah bahwa orang yang tidak sholat itu tidak perlu disolati. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita punya kemampuan, kita dakwai tetangga kita bersikap baik, kita dakwah dengan cara yang lemah lembut, kita sampaikan. Kemudian kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala hasil dakwah yang kita lakukan. Dia menerima alhamdulillah, tidak menerima itu urusannya dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak yang seperti ini. Muslim yang gak sholat itu banyak loh. Muslim tapi tidak sholat itu sangat banyak. Dan itu sesungguhnya PR bagi kita, ya, untuk terus mengingatkan masalah ini. Karena sholat itu satu ibadah yang sangat besar dan seutama-utamanya ibadah. Yang pertama dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, memiliki kedudukan yang tinggi. Orang yang sholat kata para ulama, orang yang gak sholat itu hakikatnya sudah tidak perlu hidup lagi di dunia. Untuk apa dia hidup di dunia tidak sholat? Kalau orang sudah gak sholat,
lebih baik tidak hidup di dunia. Wallahu alam bishawab. Cukup ya? Iya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan juga bagi antum sekalian. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan, dan Allah berlepas diri dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.